Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay friends, are you excited? Are you enthusiastic? Yes sir. Oke teman-teman, ya ketemu lagi di video ini. Saya Nusradin akan menjelaskan sebuah topik yang berjudul The Adjective Clause. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video yang lalu teman-teman sudah belajar ya apa itu clause. Oke teman-teman. Nah, pada video tersebut saya Nusradin menjelaskan tentang ada dua jenis utama ya daripada clause. Jenisnya maksudnya dua jenis utama. Yang pertama disebut dengan independent clause, yang kedua disebut dengan subordinate clause. Ya, masih ingat teman-teman? Ya, kalau udah lupa silakan buka lagi video yang lalu ya, yang judulnya The Clause ya, clause, tentang clause. Oke teman-teman. Oke, di video ini saya Nusradin akan menjelaskan jenis berikutnya ya. Jenis berikutnya dari clause ya. Jenis utamanya hanya ada dua. Nah, ini jenis berikutnya disebut dengan the adjective clause ya, adjective clause. Nah, teman-teman, kalau disebutkan adjective, di situ ada kata adjective, the adjective clause, oke, berarti dia clause-nya ini dia berfungsi sebagai adjective, ya. Demikian juga teman-teman kalau disebutkan misalnya adjective phrase, nah di situ berarti di situ ada phrase yang fungsinya sebagai adjective. Oke teman-teman. Nah, sekarang coba dilihat dulu definisinya ya dari adjective clause ya, adjective clause. Oke teman-teman, perhatikan. An adjective clause is a subordinate clause ya. Subordinate clause used as an adjective to modify a noun or pronoun. Nah, artinya sebuah adjective clause ini adalah subordinate clause. Nah, jadi adjective clause ini itu sama dengan subordinate clause. Mesti ingat ya teman-teman ya. Subordinate clause itu seperti apa? Ya, selalu didahului dengan conjunction. Ingat ya teman-teman, conjunction. Coordinating conjunction ya, didahului oleh kata-kata ya seperti because, since, as, ya, before, after, oke, dan lain-lain. Nah, jadi dia adjective clause ini adalah subordinate clause use yang digunakan as an adjective. Nah, digunakan sebagai adjective ya, to modify a noun or pronoun. Ya, untuk menjelaskan atau untuk mendefinisikan tentang noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti teman-teman ya. Nah, jadi kan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa fungsi dari adjektif itu adalah menjelaskan apa teman-teman, noun ya. Ya, contohnya seperti misalnya beautiful woman ya, woman ini adalah noun ya, wanita. Sedangkan beautiful adalah adjektif, dia menjelaskan tentang woman. Bagaimana woman itu beautiful, cantik. Nah, begitu teman ya. Nah, jadi atau dia bisa juga menjelaskan pronoun ya, pronoun kata ganti. Misalnya kita bilang she is beautiful. Nah, beautiful di sini tentu dia menjelaskan tentang apa teman-teman? She ya. Pronoun kata gantinya. Oke teman-teman. Nah, oke, sekarang coba perhatikan teman-teman di sini ya. Nah, kita lihat di sini perbandingan apa namanya? Beda ya, beda dari adjective phrase dengan adjective clause. Nah, coba perhatikan teman ya. The woman in the car. Ya, ini teman-teman.
in the car, ini adalah phrase. Ini adalah adjective phrase, ya. Teman-teman mesti ingat apa definisi dari phrase, ya. Itu merupakan group of word, sekumpulan kata-kata, ya, yang memiliki sebuah arti, ya, tapi dia tidak memiliki verb atau subjeknya, atau dia sendiri sebagai verb tapi tidak memiliki subjek. Itu adalah phrase, ya. Jadi the woman in the car, wanita yang di dalam mobil. Nah, di dalam mobil ini teman-teman dia menjelaskan noun, ya, kata benda woman. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, adjective clause the woman. Nah, ini teman-teman, ya. The woman who is in the car. Nah, perhatikan. Jadi, who is in the car ini adalah adjective clause. Oke, teman-teman? Karena, kenapa dibilang adjective clause? Karena dia ini berfungsi, dia sebagai adjective menjelaskan tentang woman. Ya, the woman who is in the car. Nah, kalau di sini kita bilang phrase karena dia tidak memiliki subjek, tidak ada verbnya. Oke, teman-teman, kalau di sini mana subjeknya? Ini subjeknya, teman-teman. Who? Verbnya mana, teman-teman? Verbnya adalah is. Ini verbnya. Nah, ini adalah phrase-nya tadi, keterangannya, ya. Jadi wanita yang di dalam mobil, the woman who is in the car. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya adjective phrase, ya. A day for fishing. Nah, lihat, teman-teman. For fishing ini adalah adjective phrase, ya. Dia menjelaskan tentang apa? Tentang day, tentang hari. Jadi hari untuk memancing, ya, hari untuk memancing. Ya, biasanya hari-hari libur, ya, itu dibuat untuk apa? Untuk memancing. Nah, kalau dia adjective clause, teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini, ya. That was made for fishing. A day, ya, suatu hari, ya, suatu hari. That was yang dibuat khusus, ya, untuk memancing. Ya, jadi ini sama aja artinya. Apakah kita mengatakan a day for fishing atau kita mengatakan a day that was made for fishing, artinya tuh sama saja, teman-teman. Bedanya kalau yang ini kita gunakan adjective phrase, kalau yang ini kita gunakan adjective clause. Nah, itu, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, apa sih gunanya kita mempelajari ini topik masalah adjective clause, adjective phrase. Nah, agar kita tahu, teman-teman, ya, agar kita punya pilihan dan kita tahu cara nyusunnya gimana, teman-teman. Jadi mudah bagi kita. Apakah nanti, ya, teman-teman ingin berbahasa Inggris langsung orally, secara oral, atau menulis, ya, menulis semua laporan misalnya, yang membuat suatu cerita pendek misalnya, atau membuat artikel. Jadi kalau sudah menguasain, ya, bagaimana bentuknya adjective phrase, adjective clause, ya, dan lain-lainnya, teman-teman, itu lebih gampang. Jadi bukan suatu hal yang dihafal gitu, enggak, teman. Jadi kita harus paham bagaimana bentuknya, bagaimana memakainya, ya, dalam satu kalimat misalnya, ya. Itu gunanya, teman-teman, ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, Sir, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kita tanda bahwa dia itu adalah adjective phrase? Adjective clause. Ya, bagaimana kita mengenal, how to identify, bagaimana untuk mengenal bahwa itu adalah adjective clause? Gampang, teman-teman, ya. Caranya adalah hampir selalu, almost always, that adjective clause introduced by, ya, introduced by maksudnya diintrodusir atau dikenalkan, atau kalimatnya itu dimulai dengan introduced by the relative pronoun. Nah, apalagi itu, ya, relative pronouns? Oke, teman-teman. Nah, relative pronouns ini itu
Serusnya udah ada buat videonya, nanti bisa dilihat lagi tentang relative pronouns ya. Ini coba lihat lagi video Sernus Radin yang berjudul dengan Part of Speech ya, yang khususnya mengenai relative pronouns. Oke teman-teman. Nah itu relative pronouns itu contohnya teman-teman seperti who, whom, whose, which, that ya. Who siapa, terus ini whom, sorry ya ini nggak ada i-nya, whom maksudnya siapa juga, sama dengan who dengan whom ya. Bedanya kalau dia sebagai subjek kita gunakan who, kalau dia sebagai objek kita gunakan whom. Oke, whose. Nah, whose ini artinya milik siapa ya, miliknya siapa gitu ya, ini whose. Kalau which yang mana gitu ya. Terus kalau that, nah ini sama ya, which, that sama, maksudnya yang, khususnya ini digunakan untuk apa teman-teman? Yang ini, yang which ini digunakan untuk benda. Sedangkan that ini dia ini apa namanya? Ini bisa mana aja, bisa untuk orang, bisa juga untuk benda. Ya, netral ya. Jadi that ini netral ya. Oke, teman-teman. Nah, contoh ya teman-teman. Coba perhatikan ya. Oke teman-teman, coba perhatikan sini. Leonardo da Vinci was the artist who painted the Mona Lisa. Ya, jadi sebagaimana teman-teman ketahui, Leonardo da Vinci was the artist. Lihat di sini teman-teman, who painted the Mona Lisa. Oke teman-teman, ini adalah adjective clause teman-teman ya. Ya, dimulai dengan who. Ya, dimulai dengan relative pronoun. Ya, who ini menjelaskan artis. Ya, di artis. Artis ini ya teman-teman ya. Dia adalah sebagai apa teman-teman? Sebagai noun, artis. Ya, sebagai noun, kata benda. Jadi dia ini sesuatu yang fungsinya menjelaskan tentang kata benda atau kata ganti teman-teman, itu adalah adjektif. Karena ini bentuknya adalah clause, maka disebut ini adalah apa teman-teman? Adjective clause. Ya teman-teman. Nah tapi teman-teman ketahui juga bahwa ini adalah apa teman-teman? Subordinate clause. Mesti ingat ya, pada video yang lalu, subordinate clause itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak mengekspresikan pengertian yang lengkap dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ciri-ciri dari subordinate clause itu didahuluin oleh apa teman-teman? Oleh subordinating conjunction. Oke, teman-teman. Nah, di sini ini kan juga sebagai conjunction. Oke. Tapi dia juga di sini fungsinya sebagai subjek, teman-teman ya. Who. Ini subjeknya, ini verbnya. Jadi ada subjek, ada verb. Itu adalah clause, teman-teman. Apabila dia merupakan bagian daripada sentence, sebuah kalimat ya. Jadi ini kalimatnya panjang, yang disebut juga dengan kalimat apa, teman-teman? Ya, kompleks. Ya, complex sentence ya. Leonardo da Vinci was the artist who painted the Mona Lisa. Oke teman-teman. Ya. Oke, bagaimana teman-teman sejauh ini paham ya? Jadi adjective clause berarti ya dia sebuah clause yang fungsinya sebagai adjective, menjelaskan apa teman-teman? Noun atau pronoun. Oke, ciri-cirinya, tanda-tandanya, how to identify, bagaimana untuk mengidentifikasinya. Kita lihat saja dia selalu ya introduce by, ya ditandai atau didahuluin oleh relative pronoun seperti who, whom, whose, which, dan that. Oke teman-teman ya, saya akan beri lagi beberapa contoh. Nah teman-teman, she is the woman who lives next door. Ya, partnya teman-teman.
Dia adalah seorang wanita yang tinggal, yang tinggal next door, di sebelah rumah. Ya, maksudnya di sebelah rumahku. Ya, he is the woman who lives next door. Nah, mana teman-teman adjective clause-nya? Ini teman-teman ya, who lives next door. Nah, kenapa? Karena dia menjelaskan tentang woman, the woman, wanita ini. Ya, wanita yang tinggal di sebelah rumah. She is the woman who lives next door. Oke. Contoh lainnya teman-teman? Ya, contoh lainnya. This is misalnya the book that I bought yesterday. Oke, teman-teman. This is the book that I bought yesterday. Mana teman-teman? Itunya adjective clause-nya teman-teman. Ini ya. Nah, ini teman-teman. That I bought yesterday, ya. This is the book that I bought yesterday. Ini dia menjelaskan tentang book, tentang buku. Ini adalah buku yang aku beli kemarin. Oke. Ya. Oke, misalnya kita mau gunakan apa? Misalnya yang pakai whose, ya. Contohnya seperti apa misalnya, teman-teman? Ya, contohnya misalnya gini ya. This is the boy whose parents left him on the way to Pekanbaru. Nah, teman-teman, ya, this is the boy whose parents left him on the way to Pekanbaru. Nah, dalam kalimat ini yang mana teman-teman adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah whose parents, whose parents left him on the way to Pekanbaru. Ini adalah seorang anak lelaki, adalah anak lelaki, whose parent, yang orang tuanya, yang orang tuanya meninggalkan dia dalam perjalanan ke Pekanbaru. Wah, kejam sekali ya orang tuanya ya. Nggak tahu sengaja apa tidak sengaja ya. Itu ada berita yang lagi viral ya di video. Ada seseorang anak kecil, anak laki-laki itu ditinggalkan ya di jalan itu ya, baru pulang dari perapat katanya ditinggalkan ya. Kayaknya bukan karena lupa gitu ya, kayaknya sengaja karena udah 3 hari ya tidak ada berita gitu, tidak ada pun orang tuanya nanya gitu atau kembali melihat di mana anaknya ditinggalkan gitu, tidak ya. Ini agak aneh ya, cuman kita nggak tahu juga apakah ini ataukah mungkin ini bukan anaknya, bukan anak kandungnya atau seperti apa ya. Oke teman-teman ya, just forget it. Oke, lupakan. Kita fokus kemari ya teman-teman ya. This is the boy whose parents left him on the way to Pekanbaru. Ini adalah anak laki-laki yang orang tuanya meninggalkan dia dalam perjalanan ke Pekanbaru. Nah, itu teman-teman. Ya, kita gunakan kata whose. Nah, di sini tadi teman-teman, this is the book. Ini boleh juga kita gunakan which. Ya, boleh juga kalau menggunakan which. Ya, boleh teman-teman. Ya. Nah, kalau menggunakan whom ini teman-teman, mungkin teman-teman apa sih bedanya who dengan whom? Ya, gitu teman-teman. Ya. Kita katakan misalnya
Ya, she is the woman, ya, whom I met yesterday. Nah, gini teman-teman, ya. She is the woman whom I met yesterday. Nah, coba perhatikan di sini, teman. Kita gunakan whom di sini, teman-teman, karena apa? Karena di sini the woman-nya ini, ya, itu dia sebagai objek dari yang saya ketemu kan berarti ada objeknya, ya. Istilahnya I met her, saya ketemu dia kemarin, ya. I met her yesterday, ya, saya ketemu dia kemarin. Jadi saya tunjukkan inilah, ya, ini adalah wanita yang saya ketemu kemarin, ya. She is the woman whom I met yesterday. Nah, kalau di sini teman-teman lihat di sini kita gunakan who, karena woman di sini dia ini sebagai subjek, teman-teman, ya. Jadi she is the woman who live next door. Ini adalah wanita yang tinggal di sebelah rumah. Yang tinggal, maksudnya dia tinggal. She live next door. Jadi she sebagai subjek. Sedangkan di sini wanita ini kan I met her. Ya, her di situ sebagai objek. Nah, ya, jadi she is the woman whom I met yesterday. Ya, jadi whom I met yesterday ini adalah merupakan apa, teman-teman? Adjective clause. Dia fungsinya untuk menjelaskan the woman. Oke? Paham, teman-teman? Jelas ya? Oke, ya sekian aja, teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, ya silakan segera subscribe. Oke, teman-teman. Jangan lupa tekan like, okay, share to all your friends, okay, and please give comment. Ya, jangan lupa juga menekan bell loncengnya, ya, agar teman-teman senantiasa nanti mendapat pemberitahuan setiap kali ada video baru dari Sir Nusradin. Oke, teman-teman, oke, nice to have been with you. Ya, senang sekali sudah bersama dengan teman-teman. Ya, sekian saja, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu, bertambah ilmunya. Ya, see you in the next video.